kesempurnaan kita nggak bisa kita capai sendirian. Kita nggak bisa sempurna tanpa bantuan pertolongan rahmat Tuhan. Teman-teman yang disayangi Tuhan, dalam pengalaman saya melayani pengakuan dosa, saya beberapa kali mendengar umat mengatakan bahwa mereka sudah menunda pengakuan dosa mereka selama 10 tahun, 20 tahun, atau yang paling lama yang saya pernah dengar 30 tahun. Bayangkan, ya. Juga dalam kesempatan konsultasi atau konseling, saya mendengar alasan-alasan mengapa ada orang-orang atau kenapa mereka tadi itu sampai menunda pengakuan dosanya sampai sedemikian lama. Banyak dari mereka mengatakan bahwa mereka merasa percuma atau mereka merasa seperti orang munafik. Mereka tahu kalau mereka sudah berdosa. Karena itu mereka datang untuk mengaku dosa. Tapi setelah itu mereka lakukan lagi dosa yang sama, berulang. Begitu seterusnya, dosa, mengaku, dosa lagi, mengaku lagi, dosa lagi. Akhirnya mereka pikir, aduh, ini saya jadi orang munafik kalau gini caranya. Ya. Maka mereka kemudian berpikir menunda saja. Nanti ajalah, biar saya menjadi lebih baik dulu, biar saya sempurna dulu, lalu saya mengaku dosa. Habis itu saya nggak berdosa lagi. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, gimana menurut kalian? Benar nggak pikiran kayak gitu? Atau jangan-jangan kalian juga mikir kayak gitu? Atau malah ngelakuin hal yang sama? Hahaha, jadi gimana? Benar gak sih pikiran kayak tadi itu? Teman-teman terkasih dalam Kristus, semoga hari ini kita mendapat jawabannya ya. Setelah minggu lalu kita mendengar perumpamaan Yesus tentang penabur, hari ini kita dengar perumpamaan yang lain. Ada kesamaannya, tapi ngomong hal yang berbeda. Yesus jelasin, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang adalah anak-anak si jahat. Mungkin kalian sudah pernah dengar penjelasannya atau sudah tahu maksud perumpamaan itu, ya. Ada banyak orang yang kita sebut jahat, tapi ya hidup terus, jalan terus, dan oke-oke aja, ya. Nah, sekarang kita tahu kalau Tuhan juga tahu tentang hal itu. Dan dia bukan gak peduli tentang hal itu. Tapi dia punya rencananya sendiri pada waktunya sendiri. Ada waktunya dia akan buat perhitungan. Ya. Jadi gak usah ngiri, apalagi pingin kayak orang-orang jahat itu. Gara-gara ngelihat kok enak ya hidup mereka. Jahat-jahat tapi jalan terus, oke-oke aja. Mungkin ada yang bertanya, apa hubungannya sama cerita saya tadi di atas? Apakah ini sudah menjawab pertanyaan kita tadi? Ya, nah, ini memang bukan sambungannya, dan ini memang belum menjawab pertanyaan kita tadi. Ada hal lain yang bisa kita pelajari dari perumpamaan tadi terkait cerita saya, dan semoga bisa menjawab pertanyaan kita. Yuk, dengerin. Teman-teman kekasih Allah, penjelasan pertama tentang perumpamaan tadi ngarahin perhatian kita keluar dari diri kita. Ngeliat ke dunia, kita tahu ada orang baik, ada orang jahat, dan seterusnya. Nah, sekarang yuk lihat ke dalam diri kita sendiri. Ya, bener gak kalau saya bilang di dalam diri kita juga ada hal semacam itu tadi? Bisa dibilang dalam diri kita ini juga ada benih baik atau gandum dan benih yang buruk atau lalang. Ya. Pasti benar. Kalau enggak, kita nggak perlu ngaku dosa dong. Ya. Kita nggak perlu diselamatkan. Gitu. Ya.
Nah, mungkin kalian udah mulai bisa nebak arah renungan kita, ya. Apa yang dialami umat yang tadi cerita kepada saya itu, dan pasti juga jadi pengalaman kita semuanya, ya, mirip banget nggak sih sama cerita perumpamaan itu? Mungkin malah bisa dijelasin sama perumpamaan itu. Kok bisa? Penasaran? Teman-teman yang terberkati, pertobatan kita pertama-tama merupakan rahmat Tuhan. Dengan kuasanya, kalau Tuhan mau, Dia bisa mengubah kita menjadi manusia baru yang lebih baik. Ya, dan itu sudah terjadi pada diri banyak orang. Lebih daripada itu, kalau Tuhan mau, Dia bisa menciptakan kita tanpa kemungkinan kita ini berdosa. Ya. Tapi nyatanya Dia memberikan kepada kita, Dia menciptakan kita dengan kehendak bebas. Yang memungkinkan kita memilih untuk menolak Dia. Kadang-kadang kita memilih untuk menolak Dia, menolak tawaran kasih-Nya. Kita memilih jalan sendiri yang mengarah kepada dosa. Ya. Maka kalau kita punya kelemahan, hanya dengan rahmat Tuhan, usaha kita mengatasinya akan berbuah. Ya. Tapi ingat, rahmat itu selalu mengandaikan, selalu menuntut usaha kita yang tanpa henti. Jadi, kalau kita belum mampu mengatasi, menyingkirkan kelemahan kita sepenuhnya, atau bahkan sepertinya nggak ada perkembangan sama sekali, nggak sedikit pun berkurang, ya, kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu putus asa. Jangan sampai kita putus harapan lalu kayak tadi ya, menunda-nunda, nanti dulu deh, mengaku dosanya nanti. Ya, saya tunggu sampai saya menjadi baik baru saya datang mengaku dosa. Ya, nggak bisa. Tuhan memang meminta kita untuk menjadi sempurna, seperti Bapa di surga adalah sempurna. Tetapi kesempurnaan kita nggak bisa kita capai sendirian. Kita nggak bisa sempurna tanpa bantuan pertolongan rahmat Tuhan. Dan barangkali kesempurnaan kita bukan terletak pada bahwa kita ini steril, bebas sama sekali, bersih sama sekali dari dosa-dosa dan kelemahan kita. Teman-teman, kawanan yang dicintai Tuhan, Rasul Paulus sepertinya orang yang sangat mengerti tentang hal ini. Ya. Dalam suratnya kepada jemaat di Roma, dia bilang, "Dengan akal budiku, aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku, aku melayani hukum dosa." Juga dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, dia bilang, "Aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, 'Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna.'" Jadi, di manakah kesempurnaan kita? Bagaimana kita bersikap menghadapi benih lalang yang sepertinya nggak pernah bisa dibuang, nggak bisa hilang, malah semakin tumbuh dan berkembang? Teman-teman umat yang dipilih Allah, orang-orang yang kita sebut kudus, santo dan santa, bukanlah orang-orang yang tanpa dosa. Mereka digelari kudus oleh gereja bukan karena mereka nggak pernah berdosa, bukan karena mereka nggak punya kelemahan, tapi karena perjuangannya yang luar biasa untuk melawan dosa-dosanya, untuk melawan kelemahannya. Juga karena cara hidupnya yang sepenuhnya mau mencintai dan mengabdi Allah, mau mencintai dan melayani sesama. Sobat Yesus, mari kita belajar dari Paulus serta para kudus dan mengusahakan 3 hal. Ya. Pertama, tidak pernah menyerah atau mengalah kepada dosa. Jangan pernah berhenti
mengatakan bahwa dosa adalah dosa. Jangan karena sudah biasa dilakukan, lalu dosa berubah menjadi bukan dosa, ya, atau sekedar kebiasaan aja, atau malah menjadi hobi atau kegemaran. No way. Yang kedua, tidak menyerah atau berhenti memperbaiki diri dan melawan dosa. Kalau kita tahu kelemahan, kecenderungan kita itu kayak gimana, ya kita jangan deket-deket kepada sumber godaan. Kita mesti menghindar, ya. Kita juga selalu harus mohon rahmat dari Tuhan, mohon kekuatan dari Tuhan, berdoa, lalu secara teratur menerima sakramen pengampunan dosa, sakramen rekonsiliasi. Jadi harus teratur, bukan malah ditunda. Ya. Ketiga, kembangkan talenta, kembangkan hal-hal baik. Jadi jangan fokus pada yang jelek-jelek, alihkan fokus pada yang baik, kembangkan semuanya itu. Ya, kembangkan cinta dan pengabdian kita kepada Tuhan, kembangkan cinta dan pelayanan kita kepada sesama. Dengan demikian, pada waktunya ada yang bisa dipanen dari kita, bukan cuma lalang aja. Kawan-kawan, murid-murid Yesus, kesempurnaan kita mungkin bukan karena kita tanpa dosa. Kesempurnaan kita mungkin terletak pada kerendahan hati kita menerima kehendak Allah dalam diri kita. Kesempurnaan kita mungkin ada pada kesabaran dan ketabahan kita menerima diri kita apa adanya dengan segala kelemahan dan dosa-dosanya. Ya. Dan juga kesetiaan kita memperbaiki kelemahan itu dan melawan dosa-dosa kita itu. Kesempurnaan kita kiranya juga dibangun oleh ketekunan kita mengembangkan talenta dan hal-hal baik yang diberikan Tuhan kepada kita, mengembangkan cinta kita kepada Tuhan dan semangat pelayanan kita kepada sesama. Tuhan memberkati.